Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eksal Ilham Farezi dari kelas internasional tahun 2024 dengan NPM B1A 024264. Kali ini saya akan membedah sebuah berita yang memang sudah sangat hangat di Indonesia, di mana kita akan membedah KUHP yang baru yang sudah akan diberlakukan setelah KUHP yang lama kita gunakan sejak tahun 1981. Mari kita mulai videonya. Halo Sobat Hukum, selamat datang di video khusus yang akan mengupas tuntas salah satu isu hukum yang paling krusial di Indonesia sekarang ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP yang baru. Lebih dari 40 tahun kita menggunakan KUHP tahun 1981. Apakah sekarang sudah waktunya untuk reformasi? Tentu. Tapi apakah KUHP yang baru ini benar-benar membawa kemajuan? Nah, pada video kali ini, infografis yang saya akan bawakan, saya beri judul KUHP Baru, Reformasi atau Ancaman Hak. Secara umum, KUHP yang baru ini bertujuan untuk modernisasi sistem peradilan pidana. Namun, di balik semangat reformasi itu, tersimpan pasal-pasal yang menjadi kontroversi besar di Indonesia, dan itu memicu adanya kritik keras dari masyarakat sipil, baik itu kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah 4 pilar kontroversi utama yang diangkat di dalam infografis ini. Jadi siapkan diri Anda, karena kita akan melihat bagaimana pasal-pasal ini berpotensi menggerus hak-hak dasar kita sebagai warga negara. Pasal kontroversial yang pertama, perluasan kewenangan penangkapan. KUHP yang lama telah membatasi penangkapan setelah adanya penetapan kasus status tersangka. Namun, pada pasal 5 di KUHP yang baru, ini memungkinkan penangkapan dilakukan sejak tahap penyelidikan, bahkan sebelum adanya kepastian tindak pidana. Secara praktis, kewenangan ini memberi aparat ruang yang sangat besar untuk menarget seseorang atau bahkan mengamankan orang yang hanya berdasarkan kecurigaan awal yang masih samar. Kritiknya jelas, ini adalah pintu masuk menuju penyalahgunaan wewenang dan pengekangan kebebasan individu secara prematur. Kedua, teknik investigasi khusus yang tak terkontrol. Kita beralih ke pasal 16, di mana pasal ini mengatur teknik seperti undercover buying atau control delivery. Teknik ini mulanya hanya diizinkan untuk kejahatan luar biasa seperti narkotika. Namun, KUHP yang baru memperluas penggunaannya secara umum. Di mana masalahnya? Masalahnya terletak di kurangnya mekanisme pengawasan yudisial yang ketat. Ini bisa menimbulkan resiko yang serius, yang saya sebut penjebakan atau entrapment. Aparat bisa saja memprovokasi terjadinya tindak pidana, yang kemudian hasilnya itu digunakan untuk menahan atau menuntut seseorang, yang ini tuh menunjukkan betapa vitalnya teknik ini. Yang ketiga, itu melemahnya kontrol yudisial.
Ini mungkin yang paling sensitif, karena beberapa pasal seperti pasal 105 dan 112A itu memungkinkan penegak hukum melakukan penyitaan, penyadapan, hingga penggeledahan tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan. Di sini menunjukkan pentingnya check and balance. Ketika kontrol yudisial itu dihilangkan, kekuasaan penegak hukum menjadi absolut. Dan tanpa pengawasan, dampaknya apa? Ya, pelanggaran hak privasi dan hak asasi warga negara itu akan semakin rentan terjadi. Jadi adanya check and balance di dalam kontrol yudisial ini itu sangat-sangat penting dan tidak boleh dihilangkan. Yang terakhir itu restoratif justice di tahap awal, di mana KUHP yang baru itu memasukkan konsep keadilan restoratif atau RG yang secara prinsip itu baik, namun penerapannya diizinkan sejak tahap penyelidikan. Kritiknya, karena masih di tahap awal, proses ini dinilai rentan manipulasi. Dikhawatirkan restoratif justice ini digunakan sebagai alat untuk membuka adanya pemaksaan perdamaian antara pelaku dan korban, bahkan berpotensi membuka ruang pemerasan demi menghentikan penyelidikan. Jadi kita perhatikan di sini, apakah keseimbangan benar-benar telah tercapai atau hanya melayani kepentingan tertentu. Setelah kita membedah 4 pasal kontroversial itu, mari kita lihat dampak potensial secara keseluruhan seperti yang tertera di infografis yang saya bawakan di bagian bawah ini. Pertama, pelemahan HAM. Ini dikarenakan prosedur yang longgar. Yang kedua, lahirnya kekuasaan absolut bagi aparat tanpa kontrol yudisial. Dan yang ketiga, semakin minimnya akuntabilitas dalam proses peradilan pidana kita. Ini adalah langkah mundur dalam penegakan hak asasi manusia, menurut pendapat saya pribadi. Infografis ini bukan hanya sekedar kritik, tapi juga seruan. Kita perlu mendorong pemerintah dan DPR untuk segera melakukan revisi mendesak. Mengapa? Karena sebuah KUHP seharusnya menjadi jaminan perlindungan bagi setiap warga negara, bukan menjadi instrumen kekuasaan. Nah, demikianlah bedah tuntas kita mengenai pasal-pasal kontroversial dalam KUHP yang baru yang saya rangkum dalam infografis ini. Harapan saya materi ini membuka mata kita betapa pentingnya mengawal setiap perubahan hukum di negara kita. Apa pendapat Anda? Apakah KUHP yang baru ini sudah ideal? Atau masih perlu revisi yang banyak? Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk selalu support kegiatan dan juga aktivitas yang merangkum, memberikan pandangan, atau sekedar membedah dan juga mengkritik hukum-hukum atau pasal-pasal yang berlaku di negara kita yang tercinta ini. Begitu saja. Saya Muhammad Excel Ilham Farezi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.